Babak 996 mencapai tingkat dewa. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Di atas danau air 1000 roh dunia di tengah tanah dewa, seorang pemuda melayang di udara. Dia mengenakan jubah biru, dan rambut hitamnya tergerai dan berkilau. Dia dikelilingi oleh aura emas, berdiri di langit dengan api 9 warna menyala di matanya, seperti dewa perang yang tak terhentikan. Namun yang menarik perhatian semua orang adalah roda dewa di atas kepala Chen Fan. Itu seperti bulan, memberi orang rasa keabadian dan keabadian. Seni dewa mengeluarkan pancaran cahaya lembut yang menyinari seluruh tanah dewa. Bahkan susunannya tidak dapat menghalangi cahaya. Ini adalah, orang-orang di luar tanah dewa juga melihat cahaya. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya menatap sinar cahaya dan merasakan energi abadi dan tidak bisa dihancurkan. Para penguasa surgawi mengira itu pasti ada obat yang tiada taranya atau harta ilahi di dalamnya. Ledakan, beberapa komandan iblis tidak bisa menunggu lagi dan mereka menyerang. 6 aliran Vinki berkumpul, membentuk angin puyuh hitam yang menghantam perlindungan tanah dewa. Seluruh tanah dewa berguncang dan retak. Sayangnya, masih tampak ajaib, tak tersentuh. Saudari dari keluarga Su memandang Chen Fan dan Suna bertanya dengan tatapan bingung, "Tuan Surgawi Chen, apakah itu Anda?" Chen Fan terlalu mempesona saat ini. Roda dewa berada di atas kepalanya. Dia berdiri di udara dengan aura emas di sekelilingnya. Dia membawa energi abadi dan dia seperti inti emas yang sangat kuat, yaitu emas murni, bulat dan halus. Benar, inti emas. Tidak ada hal lain yang bisa menggambarkan Chen Fan dengan lebih baik. Jadi begitu, Chen Fan tidak menjawabnya. Api 9 warna berputar di matanya saat dia mengeluarkan kehendak abadi untuk merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Dalam kehidupan sebelumnya, Chen Fan hanya membentuk inti emas tingkat suci dan dia tidak tahu bagaimana inti emas tingkat dewa akan lebih kuat. Informasi seperti itu jarang disebutkan bahkan dalam buku-buku dari Sekte Surgawi. Bagaimanapun, inti emas tingkat dewa jarang terjadi dan hanya ada sedikit contoh dalam miliaran tahun terakhir. Namun, Chen Fan akhirnya mengerti saat dia menyelesaikannya. Inti emas tingkat dewa adalah sebuah benih, yang tanpa cacat sedikit pun. Berbicara tentang kekuatan, roda dewa mungkin tidak lebih kuat daripada inti suci bela diri sejati yang dimiliki Chen Fan di kehidupan terakhirnya. Inti suci bela diri sejati adalah inti emas tingkat suci tertinggi dan dikenal karena kemurniannya. Itu adalah salah satu inti emas terkuat di alam semesta. Dari segi kekuatan, bahkan roda dewa pun tidak akan mampu mengalahkannya. Perbedaan antara inti emas tingkat suci dan tingkat dewa adalah tingkat kesempurnaan. Karena inti emas tingkat dewa telah disempurnakan, ia tidak terkalahkan, ia memiliki kemungkinan evolusi tanpa akhir. Itu adalah benih dewa. Jika inti emas tingkat suci adalah yang paling kuat di antara manusia biasa, inti emas tingkat dewa akan menjadi benih dewa. Dengan benih seperti itu, para kultivator akan mampu meningkatkan diri mereka secara terus-menerus, dan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Secara teknis, Chen Fan seperti keturunan dewa setelah membentuk inti emas tingkat dewa, dia tidak berbeda dengan dewa legendaris saat ini. Namun, putra dewa yang sebenarnya tidak hanya memiliki inti emas tingkat dewa, tetapi juga tubuh, jiwa, seni, dan meridian dewa. Jadi, inti emas para dewa di alam dewa setidaknya berada pada tingkat dewa. Pikir Chen Fan. Dia melihat ke langit, dan melihat melalui tanah dewa yang luas dan lapisan-lapisan susunannya. Dia sepertinya memiliki pemandangan dunia tertinggi yang diselimuti cahaya. Tak berujung, disitulah letak alam dewa yang legendaris, tempat yang diimpikan oleh banyak penggarap di seluruh alam semesta. Tapi Chen Fan hanya terkekeh. Haha, ada orang-orang yang masih ingin dia selesaikan masalah ini, meskipun dia telah terlahir kembali setelah 5 abad. Lagi pula dia sudah pernah ke alam dewa. Namun, 9 transformasi roda dewa telah selesai. Saya akhirnya membentuk inti emas. Chen Fan merasa lega. Dia menciptakan sekte tertingginya sendiri di kehidupan sebelumnya dan dia tidak pernah kalah dalam pertempuran, tapi dia terikat oleh fondasi yang tidak stabil dan levelnya. Jadi, dia tidak bisa bergerak maju, seperti sebuah bangunan tanpa fondasi yang kuat. Tapi hari ini, Chen Fan akhirnya menyelesaikan budidaya inti emas. Itu adalah inti emas tingkat dewa. Ledakan. Ketika Chen Fan mengaktifkan roda dewa, roda itu berputar seperti kereta dengan energi yang tak ada habisnya.
Ini adalah roda dewa yang dibentuk oleh 9 seni kultivasi yang tiada taranya. Seberapa kuatkah itu? 9 gambar di roda dewa berputar. Xuan Wu, Kun Peng, Thunder Law, Azure Tirk hingga True Martial. Mereka seolah telah menyatu secara harmonis dan tidak akan pernah terpisah lagi. Seluruh energi Chen Fan ada di sana. Retak, retak. Beberapa energi mengerikan memenuhi seluruh tanah dewa. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah dan gemetar. Ya Tuhan, Zhao Juexian, Xiao Mang dan yang lainnya tercengang. Itu adalah inti emas yang menakutkan. Saya kira bahkan seorang prajurit jiwa yang baru lahir tidak dapat mengalahkan inti emas yang begitu kuat. King Luo sangat ketakutan. Dia sangat berbakat. Dia telah mencapai titik tertinggi di tahap setengah dewa surgawi dalam 3 bulan. Tubuhnya dikelilingi oleh energi hukum dan ada kepulan asap biru di atas kepalanya, seperti ular menari di udara. Tampaknya itu adalah seni kultivasi paling kuat di wilayah surgawi Changshan. Seni panjang umur Suwen, ular hijau itu terbentuk dengan kekuatan dharma miliknya. Ketika ia menjadi naga, Dewi King Luo akan menjadi penggarap jiwa yang baru lahir. Dewi King Luo berpikir dia akan sebanding dengan Chen Fan ketika dia mencapai tingkat jiwa yang baru lahir, tetapi setelah melihat betapa kuatnya inti emas Chen Fan, dia benar-benar terpana dan dia tidak ingin bersaing dengannya lagi. Pangeran ilahi, kamu pantas kalah. King Luo menghela nafas. Belum pernah ada seorang kultivator yang begitu menakutkan di planet Tianhuang. Bahkan Tuan Surgawi Tatian tidak sekuat ini ketika dia menjadi seorang penggarap inti emas. Tuan Naga mau tidak mau gemetar tak terkendali. Dialah satu-satunya yang mengerti. Chen Fan belum pernah mencapai level inti emas sebelumnya. Dia hanya berada di tahap formasi inti. Saat itu, dia akhirnya menyelesaikan 9 transformasi roda dewa dan menggabungkan 9 seni ilahi tertinggi untuk membentuk inti emas yang tak terkalahkan. Tuan Naga gemetar saat sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia sudah mampu mengalahkan penggarap jiwa yang baru lahir dan membunuh Pangeran Ilahi Luo sebelumnya. Jadi seberapa kuat dia ketika dia berubah menjadi penggarap jiwa yang baru lahir. Saya pikir dia bahkan bisa bertarung dengan penggarap besar formasi jiwa. Desir, Chen Fan mengambil kembali roda dewa dan menjadi pemuda normal lagi. Tapi semua binatang dan pembudidaya menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung ke mata Chen Fan, mereka kagum pada Raja Surgawi Agung yang tak terkalahkan ini. Saudaraku, apakah kamu akan terus berkultivasi? Xiao Mang bertanya. Chen Fan hendak mengangguk. Dia punya banyak rencana yang belum selesai. Meskipun dia telah membentuk inti emas tingkat dewa, dia masih bisa menyempurnakan tubuh panjang umur Azure Tirk miliknya, mengembangkan beberapa seni ilahi pembuluh darah dewa tertinggi, dan mempraktikkan beberapa kekuatan ilahi yang kuat. Dia juga dapat meningkatkan jiwa ilahi, membuat harta karun dharma, pil ilahi, dan obat roh, serta memurnikan buah dao. Dia ingin mengubah buah dao menjadi kartu truf yang nyata. Dia berencana untuk tinggal di tanah dewa selama 1 tahun lagi. Danau air 1000 roh dunia ini sudah cukup baginya untuk menyelesaikan apa yang ingin ia lakukan. Pada saat itu, dia akan mampu bertarung dengan penggarap jiwa baru lahir tahap puncak dengan inti emasnya. Jika dia berhasil menyempurnakan buah dao, dia bahkan bisa memasuki tingkat jiwa yang baru lahir dan mengalahkan penggarap jiwa yang baru lahir yang sebenarnya. Tunggu, ini. Ketika Chen Fan secara tidak sengaja melihat apa yang terjadi di luar tanah dewa dengan kehendak abadi, dia mulai terlihat galak dan api 9 warna menyala di matanya. Energi yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya seolah-olah dia akan menghancurkan dunia. Saudara laki-laki, menguasai, Tuan Surgawi Chen, Xiao Mang, Zhao Juexian dan yang lainnya berteriak dan bingung. Tuan Naga dan Dewi King Luo gemetar, tidak berani melihat ke atas. Chen Fan sangat kejam saat itu, seperti dewa perang dari lautan darah. Sikap dinginnya bisa membekukan segalanya di dunia. Saya baik-baik saja. Chen Fan perlahan menutup matanya. Dia tampak acuh tak acuh ketika dia membuka matanya lagi, seperti dewa yang memandang rendah dunia. Chen Fan membelai rambut gadis itu dan berkata dengan tenang, sudah cukup lama kita tidak memasuki tempat ini. Kami akan keluar setelah beberapa hari. Aku sudah lama tidak bertemu dengan Tetua Agung. Dia ingin membunuh dan dia tidak pernah ingin melakukan itu seburuk yang dia lakukan saat ini. Meskipun tanah dewa penuh dengan mantra larangan, mereka tidak dapat memblokir kehendak abadi Chen Fan, terutama setelah dia mengambil kendali arai pemutus langit bela diri sejati dengan beberapa mantra dharma.
Meskipun dia tidak memiliki kendali penuh atas hal itu, dia dapat melihat menembus tanah dewa dengan bebas dan mampu mendengar semuanya dalam radius 10.000 mil. Jadi, Chen Fan dapat melihat apa yang terjadi di luar tanah dewa dan dia melihat banyak penggarap jiwa yang baru lahir, termasuk leluhur Fudu dan dewa surgawi Senyan. Dia sedikit terkejut pada awalnya. Dia tidak pernah mengira akan ada begitu banyak lagi penggarap jiwa baru lahir di luar setelah beberapa bulan. Masing-masing dari mereka sebanding dengan leluhur Patriark Hongyang. Jika dia tidak menyelesaikan 9 transformasi roda dewa, dia harus menghindarinya. Apakah tanah dewa sudah terbuka? Apakah mereka di sini untuk membalas dendam? Chen Fan bertanya-tanya. Tak lama kemudian, dia mendengar sesuatu. Gunung Kaisar, larangan, Tiongkok, 3 bulan, dimusnahkan, dan seterusnya. Meskipun dia tidak mendengarnya dengan jelas, dia sudah memahami dengan baik kejadian yang terjadi beberapa bulan terakhir. Gunung Kaisar, Chen Fan sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa sekte yang tidak dapat binasa seperti Kaisar Gunung akan mengejar orang Tiongkok. Beberapa tahun yang lalu, orang Tionghoa masih merupakan ras rendahan di daerah paling terpencil di wilayah Beihan. Bahkan naga barbar dengan penggarap inti emas yang sempurna dapat menindas mereka, itulah betapa rendahnya mereka. Bahkan jika mereka menjadi lebih kuat, mereka masih memiliki kurang dari 100 penggarap inti emas. Namun, Kaisar Gunung memutuskan untuk membunuh orang-orang dari ras yang kecil dan tidak berarti. Bagus, Kaisar Gunung, kata Chen Fan dengan marah. Penatua Agung, Qin Luo, Penatua Mulei, Ding Tua. Meskipun Chen Fan tidak begitu mengenal banyak orang Tiongkok, mereka berasal dari bumi. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Chen Fan di planet Tianhuang, tetapi Kaisar Gunung telah membunuh orang Tiongkok karena mereka tidak dapat menemukan Chen Fan. Ini benar-benar membuatnya marah. Saya tidak pergi ke Gunung Kaisar untuk membalas dendam kepada Heaven's Equal dan Tiongkok, tetapi Anda membunuh para penggarap Tiongkok saya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu? Chen Fan tidak pernah semarah ini sejak dia pergi ke planet Tianhuang. Dia memancarkan kekejaman. Meskipun dia mencoba menahan amarahnya karena dia tidak ingin Xiao Mang khawatir, tanah dewa masih sedikit bergetar dan energi dalam dimensi masih membuat takut Tuan Naga dan yang lainnya. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Mang khawatir. Kekuatan dharmanya tidak sekuat Chen Fan, jadi dia tidak bisa melihat menembus tanah dewa dan tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Namun, ekspresi Chen Fan membuat Xiao Mang memikirkan sesuatu yang buruk. Apakah rencana kultivasimu akan hancur jika kita keluar lebih awal? Xiao Mang bertanya. Tidak apa-apa, tidak masalah di mana saya berkultivasi selama saya memiliki air 1000 roh dunia, jawab Chen Fan sambil melirik ke arah danau. Air 1000 roh dunia memang sangat berharga bagi Chen Fan saat ini. Tapi itu adalah sesuatu yang dibentuk oleh tanah dewa dengan menyerap ki roh dari planet Tianhuang selama ratusan ribu tahun terakhir, dan sangat terhubung dengan vena roh dan susunannya. Bahkan para kultivator yang kuat seperti Chen Fan tidak dapat mengambil semuanya, karena ini akan menghancurkan dasar dari seluruh arai Dharma dan juga akan mengaktifkan susunan pembunuhan di tanah dewa. Saat itu, Chen Fan mungkin tidak dapat bertahan hidup. Masing-masing dari kalian, ambillah 1 botol air itu. Kami akan berangkat dalam 3 hari, kata Chen Fan. Meskipun Tuan Naga dan yang lainnya tidak ingin pergi, mereka tidak bisa melanggar perintahnya. Mereka masing-masing mengeluarkan botol batu giok kecil dan mengisinya dengan air 1000 roh dunia, sementara Chen Fan duduk di atas batu, menghadap ke danau. Tidak ada cukup waktu. Tampaknya, Chen Fan tidak dapat menyempurnakan tubuh ilahinya, mengembangkan seni ilahi agung, meridian dewa, dan seni dewa yang sangat kuat, dan melangkah lebih jauh ke tingkat jiwa yang baru lahir lagi. Tapi sebenarnya itu hal yang bagus. Saya juga tidak ingin mencapai tingkat jiwa yang baru lahir dengan buah dao. Jika aku membutuhkan hal seperti itu, aku bisa menggunakan seni rahasia lainnya jauh sebelumnya. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Dia tahu dia telah digerakkan oleh arai pemutus langit bela diri sejati. Itulah sebabnya dia sangat ingin kembali ke bumi, tapi dia tidak bisa terburu-buru. Jika dia tidak memiliki fondasi yang kuat di negara inti emas, dia harus melakukan banyak upaya untuk mengimbanginya ketika dia melewati kesengsaraan reuni Dao. Dia duduk dengan menyilangkan kaki. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin dan kulitnya sebening kristal seperti batu giok yang paling sempurna.
Saya memiliki kesempatan untuk menyempurnakan tubuh ilahi saya dan mengembangkan Dewa Meridian, seni dewa, dan kekuatan agung ilahi, tetapi saya rasa saya perlu mengubah semua rencana saya sekarang. Chen Fan menghela nafas. Dia meminta pewaris sekte besar di Lautan Bintang untuk mempersiapkan kekuatan ilahi untuknya. Mereka semua kuat dan diciptakan untuk membunuh. Banyak dari mereka membutuhkan tingkat jiwa yang baru lahir, jadi Chen Fan hanya bisa mencoba mengolahnya. Namun, Kaisar Gunung mengacaukan semua rencana Chen Fan. Dia harus keluar dan menuju ke Gunung Kaisar. Setelah itu, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memasuki Tanah Dewa lagi. Bagaimanapun juga, lokasi Tanah Dewa berubah sepanjang waktu dan dia mungkin tidak dapat menemukannya lain kali. Tapi ada hal-hal yang harus dia lakukan untuk orang Tiongkok. Gunung Kaisar, Chen Fan mendongak. Saat ini, dia tidak memiliki sedikit pun kebencian, hanya tatapan licik, siap membalas kematian orang Tiongkok. Chen Fan menjadi sangat kuat setelah menyelesaikan 9 transformasi roda dewa. Dengan 9 seni kultivasi yang digabungkan menjadi satu, rasanya seperti memiliki kekuatan 9 penggarap jiwa yang baru lahir di dalam dirinya. Inti emas, kekuatan ilahi, dan bentuk dharma tingkat suci yang dia miliki bahkan lebih menakutkan daripada 9 penggarap jiwa baru lahir yang bekerja bersama. Tetap saja, penguasa langit mistik utara selalu mempersiapkan diri dengan baik. Bagaimana jika Kaisar Gunung memiliki penggarap agung formasi jiwa? Meskipun saya tidak dapat mengembangkan semua kekuatan ilahi yang mematikan itu, saya dapat menyelesaikan salah satunya dengan cepat. Juga, saya tidak akan menggunakan buah dao untuk meningkatkan kekuatan saya. Saya dapat menguji teori saya, untuk melihat apakah saya benar. Jika berhasil, saya tidak perlu takut lagi dengan penggarap formasi jiwa. Saat dia memikirkan hal ini, mata Chen Fan berkilauan, dipenuhi rasa dingin. Ledakan, saat ia mulai bercocok tanam, danau kembali mendidih dan semburan air keluar dari danau. Chen Fan kemudian menyedot air tersebut untuk menyehatkan tubuhnya. Dia mulai mengembangkan kekuatan ilahi lagi. Kali ini, dia melakukannya untuk membunuh. Di luar Tanah Dewa, iblis kuno tingkat 53 telah menjadi medan perang, dengan Tanah Dewa sebagai batasnya. Di satu sisi, ada banyak prajurit iblis kuno yang dipimpin oleh 5 komandan iblis. Di sisi lain, ada selusin bola cahaya mengambang di luar Tanah Dewa. Banyak pembudidaya datang dari seluruh planet Tianhuang dan berkumpul dalam kelompok. Kecuali para murid sekte surgawi, para penggarap individu dan murid sekte kecil lainnya pasti akan segera dikalahkan oleh iblis kuno begitu mereka memasuki medan perang. Kerumunan yang beraneka ragam, Xiao Hong memandang mereka dengan jijik. Gu Xiaoyi tersenyum dan berkata, "Kamu adalah kultivator terbaik dari sekte penekan iblis dan kamu telah memimpin banyak murid ke alam iblis kuno berkali-kali. Wajar jika Anda memandang rendah para pembudidaya individu dan sekte kecil itu. Di mana Peri Pedang dan Dewi Sensi? Aku di sini untuk mereka," kata Jun Ao Chen dengan kejam. Tidak hanya ketiga elit longevity role yang muncul, beberapa Half Heavenly Lord dan kultivator muda lainnya juga bersembunyi di suatu tempat. Seluruh demon slow kuno telah menjadi jebakan dan semua orang menunggu Chen Fan keluar. Lebih dari selusin komandan iblis Raja Surgawi berbondong-bondong ke Tanah Dewa untuk menjatuhkan Chen Fan. Berita ini telah tersebar ke seluruh Tianhuang dan karenanya menarik banyak petani ke daerah tersebut. Bahkan mereka yang terdaftar di Longevity Roll ingin menyaksikan pertempuran penting yang belum pernah terjadi sebelumnya di planet Tianhuang. Namun, fokus mereka bukanlah pada Chen Fan atau lawannya, sebaliknya, mereka ingin melihat gadis pelayan Chen Fan dan Sensi. Seseorang melihat mereka di sudut tenggara lantai 59. Namun saya juga mendengar bahwa Dewi Sensi dipanggil kembali oleh Dewa Surgawi Su Huang, kata Gu Xiaoyi sambil tersenyum. Betapa arogannya dia untuk tetap berada di Ancient Demon's Law. Kelopak mata Xiao Hong bergerak sedikit, sambil menyeringai. Setidaknya 7 sekte surgawi telah mengeluarkan perintah perburuan untuk Lin Wuhua. Siapapun yang berhasil membunuhnya akan mendapatkan harta roh tingkat tinggi sebagai hadiah. Jika dia ditangkap hidup-hidup, penculiknya akan menerima bantuan 1 kali dari Tuhan Surgawi. Hadiahnya terlalu besar untuk dilewatkan, kultivator yang tak terhitung. Jumlahnya berbondong-bondong ke Demon Slow kuno. Betapapun kuatnya Lin Wuhua, dia akan kewalahan oleh gelombang serangan gencar yang tak ada habisnya. Sepertinya mereka ingin menembus level 60,
sehingga mereka bisa menggunakan iblis kuno untuk menghentikan para penyerang. Jun Hao Chen mengangguk ketika semangat bertarung berkobar di matanya. Sudah 4 bulan sejak Chen Beixuan memasuki Tanah Dewa. Dia telah melakukan tur-tur di sana sejak saat itu, meskipun ada agresi yang terus-menerus dari Kaisar Gunung. Mereka tidak percaya dia tidak menyadari situasinya. Leluhur Patriark Fudu memerintahkan murid-muridnya untuk berteriak ke Tanah Dewa setiap hari, kata Gu Xiaoyi sambil menggelengkan kepalanya. Saya pikir Chen Beixuan takut. Xiao Hong mencibir. Saat ini, bahkan Jun Hao Chen tetap diam. Chen Beixuan, ini adalah nama yang dimiliki oleh orang yang menggemparkan Tianhuang. Dia membantai para penguasa surgawi dan komandan iblis, memaksa 10 penguasa surgawi untuk turun tangan. Perbuatan apapun bisa membuat seseorang terkenal, tapi dia telah melakukan semuanya. Jun Hao Chen tahu bahwa semua menara Qinhe di seluruh Tianhuang dipenuhi oleh para penggarap, dengan sabar menunggu kabar dari garis depan. Bahkan jika Chen Fan mampu menerobos pengepungan 10 dewa surgawi, dia masih harus menghadapi Kaisar Gunung. Aku yakin dia akan ketakutan. Dia harus tahu betapa buruknya situasinya. 10 raja surgawi dan 5 komandan iblis sedang mengejarnya. Jika aku jadi dia, aku tidak akan keluar lagi. Seorang kultivator senior mencibir. Semua orang mengangguk setuju. Bukan karena Chen Fan menjadi lebih lemah, melainkan kekuatan musuh-musuhnya yang membuat mereka meragukan Chen Fan. Leluhur-leluhur Fudu, penguasa surgawi Senyan, penguasa pedang Tianxuan, dan penguasa surgawi Senyan, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Chen Fan memang telah membunuh Hong Yang, tetapi dia tidak akan memiliki peluang di hadapan kekuatan gabungan dari 10 penguasa surgawi. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Gunung telah membantai semua pembudidaya ras Tiongkok. Meskipun ukurannya kecil dan pengaruhnya kecil, Tiongkok benar-benar tangguh, tidak pernah menyerah kepada musuh inti-inti mereka. Saya pernah mendengar bahwa Penatua Agung ras Tiongkok adalah satu-satunya penggarap terhubung yang tersisa di antara mereka. Hanya masalah waktu bagi Kaisar Gunung untuk menemukannya dan membunuhnya. Kultivator lain berkata sambil menghela nafas, ini akan menjadi pembantaian. Penguasa surgawi terlalu berlebihan bagi warga sipil pada umumnya. Seorang kultivator muda berdiri dan berteriak, jika saya adalah Chen Beixuan, saya akan menyerbu Gunung Kaisar untuk membalaskan dendam orang mati. Seorang kultivator dari Sekte Dunia Bawah Hantu berkata sambil tersenyum lebar, Chen Beixuan telah diam selama 4 bulan sekarang. Aku yakin dia sudah melarikan diri. Dia harus mewaspadai situasi di luar. Yah, aku tidak menyalahkannya, dia akan hancur jika tetap tinggal. Terhadap hal itu, beberapa orang menggelengkan kepala karena tidak setuju, ada yang acuh tak acuh, dan ada pula yang berbagi sentimen sombongnya. Seluruh Tianhuang sibuk mendiskusikan ketidakaktifan Chen Fan. Waktu hampir habis dan masa tenggang 3 bulan Kaisar Gunung akan berakhir. Semua orang percaya bahwa Chen Fan akan goyah karena salah satu dari 10 dewa surgawi akan menjadi lawan yang mematikan baginya. Hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah pergi ke budidaya terpencil dan membalas kekalahannya setelah dia meningkatkan budidayanya. Itu akan membuatnya menjadi pengecut, komentar orang-orang dari Sekte Surgawi Penekan Iblis. Pilihan apa yang dia punya? Dia seharusnya tidak sombong, membuat begitu banyak musuh dalam prosesnya, kata Patriark leluhur Wu Wendin sambil menghela nafas. Memalukan, saya bahkan ingin dia menikah dengan ahli waris saya, kata leluhur Wang sambil menggelengkan kepalanya. Diskusi semacam itu dapat didengar di seluruh Beihuang, Gunung Reinkarnasi, wilayah surgawi penangkal iblis, dan wilayah surgawi panjang umur. Hanya sebagian kecil dari populasi yang mendukung Chen Fan sementara sebagian besar dari mereka percaya bahwa dia akan menyerah sebelum ancaman tersebut. Bagaimanapun, Kaisar Gunung dan 10 dewa surgawi tidak dapat menahan pengepungan selamanya. Jika dia melarikan diri, dia akan selamanya menanggung rasa bersalah karena meninggalkan ras Tiongkok. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang kehilangan kepercayaan pada Chen Fan. Senior Chen, apakah kamu benar-benar akan meninggalkan kami? Di suatu tempat di Demon Slough kuno, Yun Yier dan Mu Hongti menemukan pemandangan yang suram. Mata Yun Yier merah dan berkaca-kaca. Pakaian hitam Lin Wuhua telah ternoda oleh darah yang merembes keluar dari lukanya. Dia menipiskan bibirnya dan mengatupkannya dalam diam. Bahkan keyakinannya pada Chen Fan mulai runtuh. Masa tenggang 3 bulan di Gunung Kaisar berakhir besok.
Ras Tiongkok hancur. Jika Chen Beixuan bisa menerima penghinaan seperti itu, saya rasa kita tidak akan pernah melihatnya lagi. Matahari telah mencapai puncaknya di luar tanah dewa, dikelilingi oleh 10 api, masing-masing menyembunyikan dewa surgawi. Pembicaranya adalah dewa surgawi Senyan. Kata-katanya membuat yang lain tertawa terbahak-bahak. Master Pedang Tianxuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kecewa, kekuatan gabungan kita terlalu berlebihan dalam menanganinya. Tubuhnya dikelilingi oleh pedang Qi, sangat mematikan hingga mengancam akan mengoyak ruang. Penguasa surgawi Su Huang, Patriark leluhur Guimin, dan Dewi Sekte Surgawi Ethereal, semuanya mengangguk setuju. Leluhur Patriark Fudu menghela nafas, menyesali kehati-hatiannya yang berlebihan. Orang-orang brengsek ini, Sensi berdiri di belakang penguasa surgawi Su Huang dan menatap tajam ke arah penguasa surgawi dengan kebencian membara di matanya. Tuan Surgawi Su Huang telah memanggilnya. Sebagai murid dari Sekte Reinkarnasi, dia harus mematuhi perintah. Namun, kesombongan para penguasa surgawi tidak cocok dengannya. Chen Beixuan, apakah kamu benar-benar akan meninggalkan Xiao Mang? Bahkan saat Sensi bimbang, sebuah suara jernih terdengar dari tanah dewa. Apakah kamu siap untuk kematianmu? Semua orang terkejut dengan suara itu. Mereka menyaksikan seorang pemuda berpakaian biru turun dari tanah dewa. Wajahnya acuh tak acuh dan gerakannya tanpa ekspresi. Seolah-olah para penguasa surgawi hanyalah serangga yang tidak berharga. Dia adalah Chen Fan. Di matanya, penguasa langit sudah mati. Di luar tanah dewa, 10 penggarap jiwa baru lahir di planet Tianhuang melayang di langit, mengeluarkan seberkas cahaya. Di sisi lain, ada 5 komandan iblis. Mereka semua menghalangi pintu masuk ke tanah dewa. Masing-masing mengeluarkan gelombang energi tak berujung yang menyapu dunia ke segala arah. Banyak petani harus mundur, mereka bahkan tidak bisa berdiri karena tekanan. Ada 15 penggarap jiwa yang baru lahir, di area sekecil itu pada saat yang bersamaan. Seberapa mengerikankah hal itu? Ledakan, meskipun penggarap jiwa yang baru lahir menyembunyikan kekuatan dharma mereka, sedikit energi tak kasat mata masih berhasil merembes dan memecahkan pegunungan. Mereka adalah penjelmaan hukum dan kekuatannya memenuhi puluhan mil, mendistorsi seluruh area. Lubang muncul di dimensi dan badai dimensional muncul darinya. Banyak penggarap inti emas, penggarap terhubung, dan iblis kuno telah mundur 100 mil untuk mengukur dengan baik. Sensi, Master, sekte dari sekte dunia bawah hantu, para tetua dan elit seperti Jun Ao Chen, hanya pejuang dengan level itu yang mampu mendekati penggarap jiwa yang baru lahir. Tetapi mereka juga merasa seolah-olah mereka adalah perahu kecil di lautan badai. Apakah ini kekuatan dari penggarap jiwa yang baru lahir? Pikir Jun Ao Chen. Meskipun dia berada di peringkat ketiga dalam daftar panjang umur dan sudah setengah menjadi penguasa surgawi, dia masih jauh dibandingkan dengan seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Di antara mereka, hanya Sensi yang mampu mengimbangi penguasa surgawi Su Huang, berkat sepasang sayap peraknya dan Cloud Qi yang mengelilinginya. Jun Ao Chen menghela nafas. Penguasa surgawi terlalu kuat, jadi bagaimana dengan Chen Fan, yang telah membunuh penguasa surgawi sebelumnya? Betapa menakutkannya dia. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang dikenalnya. Ini adalah Jun Ao Chen terkejut. Semua orang berbalik dan melihat seorang pemuda berjubah biru berjalan keluar dari tanah dewa. Chen Beixuan, para tetua, terutama penatua agung dari Sekte Reinkarnasi, terkejut. Itu adalah kamu. Ada juga sedikit keterkejutan di wajah Sensi. Meskipun dia ingin Chen Fan muncul, dia masih tidak percaya ketika dia benar-benar melakukannya. Ada 15 dewa surgawi yang hadir. Kenapa dia berani keluar? Bagus, bagus. Itu memang Tuan Surgawi Chen. Dia tidak takut pada 10 dewa langit. Bahkan jika ada ribuan dari mereka di sini, mereka tidak dapat menghentikannya. Wang Xuanlong bergegas ke Demon Slough kuno dan segera mengenali Chen Fan yang jaraknya puluhan mil. Patriark leluhur dari keluarga Wang melarang dia untuk berhubungan dengan Chen Fan, tetapi dia bersikeras pergi ke sana untuk melihat ini dengan matanya sendiri. Tuan Surgawi Chen, Long Hua, Gu Fen dan Li Chen juga kagum. Jika orang-orang tercengang oleh kekuatan Chen Fan ketika dia mengalahkan begitu banyak elit saat itu, orang dapat membayangkan bagaimana perasaan mereka ketika mereka melihatnya keluar dari tanah dewa untuk menghadapi 10 raja surgawi dan 5 komandan iblis hari ini. Yang dikagumi orang adalah keberaniannya. Apakah itu benar-benar Chen Beixuan? F***K, aku tidak percaya dia ada di sini. Itu mengesankan.
Saya pikir dia sudah ketakutan, sangat ingin tinggal di tanah dewa selama 1 abad penuh. Aku tidak percaya dia muncul di hari terakhir. Bukankah dia takut pada penguasa surgawi dan komandan iblis? Meskipun para penggarap planet Tianhuang yang tak terhitung jumlahnya telah berlari 100 mil jauhnya, mereka semua adalah penggarap terhubung atau penggarap inti emas yang dapat melihat segala sesuatu dari jarak jauh dengan kekuatan ilahi mereka. Kebanyakan dari mereka tidak mengenal Chen Fan, tetapi mereka yakin itu adalah dia ketika mereka melihat seorang pria muda berpakaian biru keluar dari tanah dewa. Ledakan. Pada saat itu, seluruh demon sloh kuno diaduk. Berita tentang kemunculan Chen Fan dengan cepat menyebar ke tingkat 53, lalu ke seluruh loh iblis kuno dan bahkan ke dunia luar. Bahkan Lin Wuhua dan yang lainnya, yang dikejar oleh tentara hingga tingkat 59, mendengar suara itu. Para prajurit itu segera berhenti. Chen Beixuan keluar. Jika dia memenangkan pertempuran, semua orang yang mengejar Lin Wuhua dan kedua gadis itu akan menderita balas dendam Chen Fan. Mereka hanyalah penggarap inti emas. Bagaimana mereka bisa menahan amarah Raja Surgawi yang agung? Meskipun Chen Fan memiliki peluang kecil untuk menang, semua orang berhenti. Lin Wuhua dan yang lainnya akhirnya bisa mengatur napas. Yun Yier lalu berkata dengan wajah memerah dan suara gemetar, "Kakak, itu benar-benar senior Chen. Dia di sini. Dia tidak menyerah pada kita." Mo Hongti memegang lengan Yun Yier dan mengangguk. Dia sangat senang hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, air mata terus mengalir di wajahnya. "Senior Chen, kamu akhirnya sampai di sini." Lin Wuhua mendongak dan Chen Fan sepertinya berada tepat di depannya. Tubuhnya yang terluka terayun sedikit, hampir jatuh ke tanah. Dia merasa sangat lega. Sejak Chen Fan muncul, dia tidak perlu khawatir lagi. Beberapa saat kemudian, menara Qinhe di sekitar planet Tianhuang menyebarkan berita ke seluruh planet dan semua orang tercengang. "Kamu adalah Chen Beixuan. Di depan tanah dewa, ada api merah, pedang Qi, dan api iblis yang mengubah dimensi. Spirit Qi bahkan tidak ada di sana, dan tidak ada kekuatan Dharma atau kekuatan ilahi yang bekerja. Hanya 15 bola cahaya yang mengendalikan hukum yang melayang di udara." Melihat Chen Fan, bahkan penguasa surgawi pun sedikit terkejut. Salah satu penguasa surgawi, yang diselimuti api es biru, perlahan berkata, "Retak, seberapa kuatkah Tuhan surgawi?" Sebuah gunung yang jauhnya 8 mil segera hancur. Tanahnya juga kewalahan dan retak. Gelombang energi yang mengerikan menyapu seluruh langit, memaksa para elit mundur. Hanya satu penggarap jiwa baru lahir yang berbicara, "Itu saya." Sementara para elit tercengang oleh kekuatan penguasa surgawi jiwa yang baru lahir, Chen Fan berdiri di depan tanah dewa dengan tangan di belakang punggungnya. Dia bahkan tidak bergerak sedikit pun, menghadapi gelombang energi. Dia masih terlihat muda dan seperti dewa yang tampan. Chen Fan telah menyelesaikan 9 transformasi roda dewa, jadi dia memiliki karakteristik tubuh ilahi dan penampilan penduduk bumi, yang memberikan perasaan luar biasa kepada semua orang. Dia hanyalah seorang penggarap inti emas. Beraninya dia membunuh Hong Yang dan Yuan Long. Sepertinya mereka terlalu ceroboh. Seberapa jelikah para penguasa surgawi? Desir, desir, desir. Selusin helai kehendak abadi dipindai melalui Chen Fan. Meskipun Chen Fan berada 10 kaki jauhnya, dia tidak bisa menyembunyikan kekuatannya. Inti emas hanyalah inti emas saja. Dia bahkan tidak memiliki inti emas tahap puncak. Tidak peduli seberapa kuat seorang penggarap inti emas tahap awal, atau apakah dia memiliki inti emas tingkat dewa, penguasa surgawi tidak akan menganggapnya serius. Banyak penguasa surgawi yang merasa lega. Mereka tersenyum dan menggelengkan kepala. Master Pedang Tianxuan memandang Chen Fan dan berkata, "Kamu memang punya nyali. Dengan begitu banyak raja surgawi dan 5 komandan iblis di sana, kamu masih keluar dan kamu bahkan mengatakan kami di sini untuk mati. Saya tidak tahu apakah Anda terlalu percaya diri atau Anda benar-benar memiliki sesuatu yang bisa mengalahkan kita semua." Para penguasa surgawi lainnya juga memandangnya sambil tersenyum. Seorang penggarap inti emas yang dikelilingi oleh 15 penguasa surgawi bagaikan bebek yang sedang duduk. Penguasa surgawi dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka penasaran bagaimana pilihan Chen Beixuan. Pilihan hidup atau mati, ada di tangan mereka. "Saya di sini untuk Gunung Kaisar. Aku akan mengampunimu jika kamu tunduk padaku. Jika tidak, aku akan membunuhmu saja," kata Chen Fan acuh tak acuh,
seolah-olah membunuh 10 Raja Surgawi dan 5 Komandan Iblis adalah hal yang mudah. Anak yang sombong, kamu punya keinginan mati. Saat ini, banyak penguasa surgawi yang marah. Mengapa penggarap jiwa yang baru lahir disebut penguasa surgawi? Itu karena mereka bisa sedikit mengontrol kekuatan hukum. Ketika mereka marah, gunung-gunung akan hancur dan dunia akan kacau balau. Jadi, betapa menakutkannya jika selusin penguasa surgawi marah pada saat yang bersamaan. Ledakan, gunung yang tak terhitung jumlahnya dalam jarak 100 mil runtuh dan tanah retak. Fin Ki dan Spirit Ki terpecah. Banyak pembudidaya di dekatnya segera meledak, berubah menjadi kabut darah. Para tetua dan elit juga pergi puluhan mil jauhnya dan bahkan Sensi harus mundur. Hanya Chen Fan yang berdiri diam. Namun, tidak ada kekuatan apapun dalam dirinya dan dia sama lemahnya dengan semut di hadapan para penguasa surgawi. Dia seperti perahu kecil yang kapan saja akan tenggelam di tengah amukan lautan. Seluruh pendukung Chen Fan dibuat was-was saat melihat adegan ini. Dewa Surgawi Senyan berkata, Chen Beixuan, kami tidak terlalu membencimu. Anda hanya membunuh murid-murid kami. Kami dapat mengampuni Anda jika Anda memberi kami seni kultivasi yang Anda gunakan untuk membunuh penggarap jiwa yang baru lahir dan semua yang Anda dapatkan di Tanah Dewa. Kalau tidak, begitu kami marah, seluruh rasmu akan dimusnahkan. Pria berotot dengan rambut merah itu ditutupi api. Dia mungkin terlihat kasar, tapi sebenarnya dia sangat teliti dan matanya dipenuhi keserakahan. Saya mengerti, kata Sensi. Ternyata para penguasa surgawi ini tidak ada di sana untuk membalas dendam. Mereka hanya menginginkan seni rahasia yang digunakan Chen Fan untuk membunuh penggarap jiwa yang baru lahir, seni dewa yang dia dapatkan di Tanah Dewa. Dia telah berada di dalam Tanah Dewa misterius selama 4 bulan, jadi dia pasti mendapatkan sesuatu. Tuan Surgawi, apakah ini tercela? Sensi tercengang, terutama setelah melihat keserakahan di mata Dewa Surgawi Su Huang. Para penguasa surgawi mengangguk. Bahkan leluhur Patriark Fudu tersenyum dan berkata, itu benar, Chen Beixuan. Jika kamu menyerahkan obat ilahi yang kamu dapatkan di Tanah Dewa, kami akan melepaskanmu. Aku bahkan bisa meyakinkan Kaisar Gunung untuk mengampuni seluruh rasmu. Tentu saja, sebelum itu, Anda harus ikut dengan saya ke makam Pangeran Ilahi dari Sekte Dewa Pengobatan dan membungkuk 9 kali. Anda juga harus tinggal di kuburannya selama 1 abad, sehingga planet Tianhuang mengetahui kekuatan sekte yang tidak dapat binasa. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Chen Fan mendongak dan bertanya, apakah Sekte Dewa Pengobatan juga terlibat? Patriark leluhur Fudu mengangguk dan berkata, ya, semua sekte yang tidak dapat binasa berada di pihak yang sama. Bagaimana bisa Kaisar Gunung hanya duduk di sana setelah Anda membunuh Pangeran Ilahi dari Sekte Dewa Pengobatan? Master Sekte kami pergi ke Gunung Kaisar secara langsung untuk berbicara dengan Master Sekte mereka tentang hal itu. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu? Sebelum dia selesai berbicara, Chen Fan telah terbang 1000 kaki, melemparkan pukulan langsung ke wajah leluhur Fudu. Darah emas tumpah dan 4 giginya yang tersisa telah tanggal. Leluhur Patriark Fudu bahkan terlempar puluhan mil jauhnya, menghancurkan gunung yang tak terhitung jumlahnya. Kamu ingin aku memohon padamu? Chen Fan menyingkirkan tinjunya. Masih ada darah di sana. Dia tampaknya tidak memiliki sedikit pun energi dalam dirinya, tetapi dia berdiri di udara dan memandang ke arah Dewa Surgawi tanpa rasa takut. Saat ini, seluruh demon slow kuno terdiam. Semua orang melebarkan mata dan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Surga, para pembudidaya lainnya tercengang oleh keberanian Chen Fan. Itu adalah leluhur Fudu dari Sekte Dewa Pengobatan. Dia dikatakan telah menyelesaikan tubuh emas 1000 racun, 20.000 tahun yang lalu. Itu adalah seni budidaya tempering tubuh paling terkenal di planet Tianhuang. Setelah selesai, seseorang akan menjadi seperti pedang surgawi yang tidak bisa dihancurkan. Namun, Chen Fan telah mengusir tuan yang tiada taranya. Beraninya kamu, para penguasa surgawi tercengang dan marah. Apa yang dilakukan Chen Fan adalah penghinaan terhadap semua penguasa surgawi. Bahkan leluhur dari Sekte Surgawi. Penekan iblis memelototinya. Kekuatan Dharma dari leluhur Sekte Dunia Bawah Hantu dan Dewa Surgawi Senyan melonjak, energi mereka mengalir keluar dari tubuh mereka seperti air. Mereka siap menyerang kapan saja. Sebuah suara datang dari gunung yang jaraknya puluhan mil. Luar biasa, luar biasa. Sudah 23.000 tahun sejak seseorang menyerangku.
Sepertinya para kultivator muda di planet Tianhuang telah melupakan kemampuanku. Ledakan, gunung-gunung runtuh dan tanah retak. Seorang pria yang dikelilingi aura emas berlari keluar dari reruntuhan. Dia melintasi langit seperti pesawat tempur supersonik, segera tiba di depan Chen Fan. Bang! Sebuah lubang selebar beberapa ribu kaki terbentuk saat kakinya mendarat di tanah. Semua orang menoleh dan melihat leluhur Patriark Fudu. Kultivator tua berambut putih ini dikelilingi oleh cahaya kemasan. Kulit dan alisnya menjadi berwarna keemasan seperti seorang arhat. Aura emas sepertinya tidak bisa dihancurkan dan sangat korosif. Finki di sekitarnya segera menghilang setelah menyentuhnya. Tubuh emas 1000 racun. Banyak petani tua yang tersentak ketika melihat ini. Seni penempaan tubuh tertinggi dari Sekte Dewa Pengobatan diklaim tak terkalahkan, karena dibentuk dengan menggunakan 10.700 anak racun. Bahkan penggarap jiwa yang baru lahir tidak mampu menahan banyak dari mereka. Seberapa kuat dan menakutkankah tubuh seperti itu? Meskipun pukulan Chen Fan cukup kuat untuk membunuh penggarap jiwa yang baru lahir, Patriark leluhur Fudu hanya memiliki 4 gigi yang patah. Dia mengayunkan kepalanya dan menatap Chen Fan dengan mata emasnya. Dia berkata dengan suara menggelegar, "Nak, pukulanmu sangat keras, tapi apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan itu? Jangan pernah memikirkannya, tubuh emas 1000 racunku bukanlah sesuatu yang bisa kamu hancurkan dengan tinjumu." Sebelum Patriark leluhur Fudu menyelesaikan kalimatnya, Chen Fan menghadap dan meninju dia dengan tinjunya yang jernih. Ledakan, pukulan itu sangat menggemparkan, tangan Chen Fan mengeluarkan sinar cahaya biru. Dia hendak memukul kepala leluhur Fudu dan Fudu hanya bisa menggunakan tangannya untuk memblokirnya. Terdengar suara gemuruh, seolah-olah ada palu yang memukul lonceng perunggu. Gelombang energi yang mengerikan tercipta saat mereka bentrok. Itu membagi dimensi dan memecahkan tanah dari Demon Slough kuno. Badai energi membuat banyak tetua dan elit memuntahkan darah saat mereka dipaksa mundur. Banyak penggarap jiwa baru lahir harus mengeluarkan esensi sejati mereka untuk menahan gelombang energi. Itu adalah, semua orang menoleh. Leluhur Patriark Fudu dipukul oleh Chen Fan, membentuk lubang raksasa di tanah. Dia tidak terlihat dimanapun. Tidak ada yang tahu seberapa jauh dia melangkah. Dia kuat. Kali ini, bahkan Dewa Surgawi Senyan pun terkejut. Tubuh emas 1000 racun dari leluhur Patriark Fudu tidak hanya tangguh, energinya juga cukup kuat untuk mengalahkan para pembudidaya pada level yang sama. Tak satu pun dari penggarap jiwa baru lahir lainnya akan berhadapan langsung dengan leluhur Patriark Fudu dengan kekuatan tubuh mereka, karena takut mereka berisiko hancur berkeping-keping seperti membenturkan telur ke batu. Namun, Chen Fan bahkan tidak terluka setelah dia meninju leluhur Fudu. Apa yang sedang terjadi? Ark, seberkas cahaya keluar dari tanah beberapa ribu kaki jauhnya. Itu adalah leluhur Patriark Fudu, yang berlumuran lumpur. Leluhur Patriark Fudu benar-benar marah. Dia dipukul seolah-olah mencoba mencapai inti planet, dan masih ada suara mendengung di telinganya. Bahkan ada bekas kepalan tangan di tangannya. Leluhur Patriark Fudu telah berkeliaran di planet Tianhuang selama ribuan tahun dan dia belum pernah mengalami hal seperti ini. Chen Beixuan, tubuh emas 1000 racunku dibentuk dengan 10.700 jenis racun dan membawa segala jenis kekuatan ilahi. Tidakkah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan tinjumu? Patriark leluhur Fudu dikelilingi oleh aura emas dan dia melesat ke langit. Langit terkorosi oleh cahaya emas 1000 racunnya dan sebuah lubang besar tercipta. Lapisan bawah dimensinya juga terekspos. Dia bahkan lebih kuat dari penggarap jiwa baru lahir biasa. Tapi Chen Fan memukul lagi tanpa ekspresi sebelum Fudu selesai berbicara. Ledakan, leluhur Patriark Fudu tersingkir sekali lagi. Kali ini, dia terbang 300 mil jauhnya, bentrok melawan pasukan iblis kuno. Beberapa ratus jenderal Fin terjatuh dan ada celah panjang di tanah. Sial, kali ini, banyak pembudidaya khawatir dengan perkembangan ini, dan mereka segera mundur lebih jauh. Pertarungan antar penguasa surgawi benar-benar di luar imajinasi semua orang. Mereka pikir mereka akan aman jika berada 100 mil jauhnya, namun dampak dari pertarungan tersebut mempengaruhi jarak 300 mil. Brengsek, izinkan saya menunjukkan kepada Anda kekuatan ilahi agung saya. Pedang surgawi 1000 racun. Patriark leluhur Fudu sangat marah setelah dirobohkan 3 kali berturut-turut. Dia melonjak ke langit dan aura emas di sekelilingnya berubah menjadi pedang surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Chen Fan masih berjalan dan dia tidak peduli sama sekali dengan pedang surgawi.
Dia membiarkan mereka mengenai tubuhnya, dan sekali lagi memukul jatuh leluhur Patriark Voodoo. Ledakan, tanah berguncang hebat dan beberapa ratus Jenderal Fin tewas. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Pukulan penghancur tubuh emas. Boom, seni abadi 1000 racun. Boom, arai reinkarnasi merusak segala arah. Boom, Chen Fan menjatuhkannya seperti bola. Semua orang melihat bahwa tidak peduli seni kultivasi apa yang dipraktikkan oleh leluhur Voodoo. Gunung-gunung dalam jarak 1000 mil runtuh karena pertempuran mereka dan tanahnya juga retak. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mundur. Para penguasa surgawi lainnya terlihat sangat serius. Mereka tahu leluhur Patriark Voodoo mungkin bukan yang terkuat di antara mereka, tapi dia jelas yang paling sulit dihadapi. Bahkan harta karun surgawi pun tidak dapat melukai tubuh emas 1000 racunnya. Dan kemudian, Chen Fan memukulnya seperti bola tanpa menggunakan kekuatan Dharma apapun, membuat semua orang tercengang. Ini berarti kekuatan Dharma Chen Fan mungkin tidak cukup kuat, tetapi tubuhnya sebanding dengan leluhur Voodoo. Setelah dirobohkan untuk ke-12 kalinya, leluhur Voodoo tiba-tiba menjadi tenang. Dia duduk di langit dengan menyilangkan kaki dan tubuhnya diselimuti aura emas. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Chen Beixuan, tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak akan bisa menyakitiku. Benar-benar, Chen Fan berjalan perlahan di langit dengan tangan di belakangnya. Saya pikir tubuh emas 1000 racun saya sudah menjadi yang paling kuat di planet Tianhuang, nomor 2 setelah tubuh Kaisar dari Gunung Kaisar. Saya tidak percaya Anda membentuk tubuh surgawi tertinggi di tingkat inti emas. Pantas saja Anda tidak takut memprovokasi sekte Dewa Pengobatan dan membunuh Hongyang. Namun, kamu telah membuat terlalu banyak musuh. Sekarang ada 15 Raja Surgawi dan Komandan Iblis yang hadir, kamu tidak akan bisa melarikan diri, kata leluhur Patriark Voodoo dengan tenang. Penguasa surgawi lainnya telah menyebar dan kehendak abadi mereka mencakup jarak ribuan mil, mengunci Chen Fan. Saat itu juga, Chen Fan secara teknis tidak dapat melarikan diri, bahkan jika dia berubah menjadi seekor lalat. Chen Fan sepertinya tidak melihatnya. Dia memandang leluhur Patriark Voodoo dan tersenyum aneh. Saya hanya menggunakan 30% kekuatan tubuh saya. Karena kamu bilang itu tidak cukup kuat, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang sebenarnya mampu aku lakukan. Kemudian, Chen Fan menghentakkan kakinya dan mengepalkan tinjunya. Dia membungkukkan tubuhnya, membentuk bentuk busur. Saat ini, tampaknya ada 9 bayangan di sekelilingnya. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan roda dewa, ke-9 seni kultivasinya telah mencapai tingkat keberhasilan yang fenomenal, yang memperkuat tubuhnya. Xuan Wu, Azure Tirk, Kun Peng, Thunder Law, True Martial, setelah menggabungkan kekuatan 9 seni kultivasi, tubuh Chen Fan begitu kuat bahkan di luar imajinasinya sendiri. Itu sudah melampaui batasan badan panjang umur Azure Tirk. Saat dia melayangkan pukulan, dunia menjadi sunyi. Leluhur Patriark Voodoo membeku dan dia melebarkan matanya, seolah dia melihat sesuatu yang menakutkan. Tapi sudah terlambat. Dalam sekejap, Chen Fan melayangkan pukulan. Ledakan. Dunia menjadi sunyi pada saat itu. Seluruh dunia sepertinya berhenti. Semua orang melihat ke atas dan hanya melihat seberkas cahaya keemasan melintas di langit. Selain itu, tidak ada yang lain. Tapi detik berikutnya, Chen Fan sudah muncul 1000 kaki jauhnya dari leluhur Patriark Voodoo. Sementara banyak kultivator mengira Chen Fan telah melewatkannya. Beberapa suara berderak terdengar dari tubuh leluhur Voodoo dan dadanya meledak. Sebuah lubang raksasa muncul di dantiannya, yang meluas dengan cepat. Segera, orang-orang dapat melihat pria di belakang leluhur Voodoo melalui lubang. Pada akhirnya, leluhur Patriark Voodoo bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya penuh ketakutan, dia meledak berkeping-keping bersama dengan nas Chen Sol emas di tubuhnya. Kemudian, semua orang menyadari, pukulan Chen Fan telah menembus tubuh leluhur Voodoo dan menghancurkan segalanya, termasuk jiwa baru lahirnya. Kekuatan seperti itu hanya dalam satu pukulan.